Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok Cynthia, Aldi, dan Raffi akan menjelaskan kembali materi tentang DHCP. Namun DHCP kali ini dilakukan pada OS yang berbeda. Jika sebelumnya kita melakukan pada OS Linux, maka sekarang kita melakukan pada OS Windows. Langsung saja kepada langkah pertama. Yang pertama, kita klik Manage, Add Roles and Features Wizard. Kemudian kita klik Next. Nah, pilih Role Based or Feature Wizard Installation. Pilih server pool yang akan kita pilih untuk penginstall DHCP. Klik DHCP. Kemudian Add Features. Kalau sudah, kita next lagi. Nah, di sini sudah otomatis untuk fitur DHCP-nya, kita langsung next aja. Next lagi dan lakukan penginstalan. Kita tunggu saja selama beberapa menit. Jadi di sini proses penginstalan akan dijalankan atau diproses ketika nanti nanti kan ketika menginstal itu akan muncul si biru-birunya, atau dalam saya tidak tahu istilahnya seperti apa. Jadi ketika penginstalan itu nanti komplit, nanti kawan-kawan tunggu saja, nanti akan ada langkah-langkah yang harus dikerjakan berikutnya. Kita tunggu saja beberapa menit. Nah, di sini kita sudah selesai melakukan instalasi. Kita klik complete DHCP configuration. Nah, di situ ada description keterangannya. Kita commit saja. Kemudian langsung di close. Nah, di sini untuk proses instalasi DHCP pada server Windows dianggap telah selesai jika sudah mencapai tahap-tahap tadi. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah melakukan konfigurasi pada DHCP supaya si server ini bisa memberikan DHCP pada si kliennya. Jadi nanti komputer yang kita gunakan atau PC, dalam hal ini laptop ya, yang kita gunakan bisa dapat IP dari server. Kita klik saja Tools, kemudian pilih DHCP karena tadi kita sudah install. Nah, di sini ada tampilan DHCP, di bawahnya ada Win 2 trip dan bla bla bla. Sebaiknya kita klik kanan saja, add blindings, atau tambahkan si IP servernya atau semacamnya, sehingga kita bisa memasukkan DHCP-nya. Kalau sudah, kita menuju kepada IP 4. Nah, di bagian IP 4 kita klik kanan lagi, klik new scope. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk menambahkan domain dan IP supaya nanti di klien itu bisa masuk ya. Misalkan saya tambahkan di sini adalah mabok ASJ. Mabok ASJ dengan description-nya di sini saya isi dengan kamu nanya. Oke, kita next saja. Nah, di sini kita memasukkan start IP and IP, ini maksudnya adalah range IP. Sebagaimana kalau Linux kita masukkan di di nano etc-nya. Nah, kalau untuk Windows kita masukkan di bagian IP address range. Itu dari rentangnya dari awal sampai akhir. Jadi batas yang kita batas IP yang kita berikan untuk si kliennya itu dari berapa. Nah, di sini kita berikan IP-nya yaitu di sini kita pakai IP 10.0.2.20 itu start IP. Jadi IP yang diberikan itu akan dimulai dari 2.20 dan akan diakhiri dengan IP 10.0.2. Di sini kita setting sampai titik 27 dengan range
atau kita atur subnet maxnya itu dengan prefix 24. Jadi anggapannya kelas A ini kita jadikan sebagai kelas C. Nah, di sini saya ubah lagi menjadi sampai titik 30. Nah, di sini di bagian add exclusion and nilai. Nah, di sini kita masukkan IP address yang sekiranya akan kita berikan ke PC-nya. Saya akan masukkan IP address yang tadi saya masukkan, yaitu dari titik 20 sampai titik 30. Kalau sudah, kita next aja. Nah, kemudian di bagian ini kita atur limit daripada IP ini. Batasnya sampai berapa hari sih? Nah, di sini kan defaultnya kita masih 8 hari. Nah, saya setting menjadi 100 hari. Nah, next, yes, I want to configure the optional. Jadi DHCP ini akan kita config sekarang. Nah, ini untuk IP router. IP router kita isi dengan 10.0.2.11 di sini kita add. Kalau sudah, kemudian kita langsung next. Nah, di sini kita masuk ke bagian domain name and DNS server. Nah, di sini kita masukkan sembarang domain yang akan kita masukkan. Misalkan di sini kita masukkan mabok_asj.com. Kemudian server name-nya kita isi dengan WinRAR server sesuai dengan nama server Windows yang kita buat pada saat instalasi. Nah, ketika server name-nya kita sudah isi, kemudian kita next. Nah, di sini di bagian Win server kita isi IP-nya. IP server tadi dari WinRAR server kita isi lagi dengan IP address yaitu 10.0.2.11. Kemudian kita add. Sudah kita tambahkan, kita next lagi. Yes, I want to configure it. Kita selesai melakukan memasukkan IP untuk DHCP yang akan kita berikan kepada klien. Dan di sini sudah ada tandanya scoop 10.0.2.0 dengan nama mabok ASJ, statusnya sudah aktif. Nah, seharusnya di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasinya. Dari proses instalasi sudah, konfigurasi sudah, maka yang harus kita lakukan adalah mengecek pada komputer kliennya. Sebelum kita cek di komputer klien, barangkali teman-teman pengen ngecek apakah memang IP-nya udah benar-benar masuk, maka di sini akan muncul di address pool-nya. Yaitu teman-teman akan terlihat di sini dari titik 20 sampai titik 30, dimana yang atas itu adalah address range for distribution dan yang bawah juga sama. Nah, setelah benar-benar dipastikan IP-nya sudah masuk, kita langsung aja cek untuk di komputer lainnya. Di sini kita buka network and sharing center. Oh, salah buka. Kita buka bagian change adapter settings. Kita masuk ke Ethernet 2. Kita pastikan di properties IP empatnya telah disetting secara otomatis karena untuk kebutuhan DHCP. Kalau sudah benar-benar dipastikan, kita klik status, details. Oh, di sini kita masih punya simpanan DHCP dari Linux. Artinya DHCP Windows-nya belum benar-benar masuk. Kira-kira gimana solusinya? Nah, di sini kita akan coba troubleshoot dulu. Mungkin dari langkah-langkah yang tadi dijelasin ada sedikit kesalahan dan kekurangan. Jadi mungkin videonya sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan untuk troubleshoot dari semua langkah-langkah tadi. Jadi cukup saja sampai sini. Kita lanjut ke part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tim 6, yaitu kelompok yang beranggotakan Raffi, Cynthia, dan Aldi Setiawan. Oke, jadi setelah tadi ada sedikit masalah, jadi kita di sini telah menyelesaikan sedikit daripada masalahnya. Abaikan saja, ini ada 3 scoop. Pada intinya kita memakai scoop yang ini
yang berisikan IP 192.168.10.0. Di sini kita telah menyeting IP addressnya, yaitu dimulai dari titik 10 sampai titik 40. Adapun yang bawah kita setting dengan titik 10 sampai titik 20. Kemudian setelah kita troubleshoot sedikit di sini, di bagian ini ya, kita langsung buka di adapternya, network adapternya. Di sini kita buka untuk properties. Untuk Ethernet yang ini adalah yang mengarah kepada host only. Jadi perlu diingat, ini adalah host only untuk Ethernet. Nah, kemudian kita lihat. Nah, di sini di setting secara statik mengikuti IP yang dimasukkan dalam scope. Cancel saja hanya untuk melihat. Nah, adapun yang ini adalah untuk yang adapter bridge atau adapter yang untuk internet. Jadi ini untuk DHCP, ini untuk bridge. Nah, yang ini kita setting secara statik, yang ini kita abaikan. Kalau memang misalkan di sini manual, maka kita biarkan. Yang penting ini untuk memastikan supaya ada internet. Nah, ini memastikan supaya ada DHCP. Nah, di sini kita cek, kita memakai host only-nya yang ini, karena kalau yang ini untuk yang kemarin Linux. Nah, ini kita pakai untuk yang Windows. Kita pastikan propertiesnya itu secara otomatis. Nah, di sini sudah disetting secara otomatis, kita cancel saja. Ini kita lihat details, dan di sini sudah masuk untuk DNS-nya. Kemudian IP yang dimasukkannya ini juga semuanya sudah masuk. Maka dipastikan konfigurasi sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.